Halo, kembali lagi di review film yang cocok untuk menemanimu selama liburan di rumah. Kali ini kita akan membahas film yang super duper seru berjudul The Invisible Guest atau Contratiempo. Merupakan sebuah film yang diproduksi oleh Warner Bros. Studio dan disutradarai oleh Oriol Paulo. Walaupun film ini sudah dirilis pada tahun 2016 silam, tetapi masih sangat bagus kok kalau kamu mau melihatnya sekarang. Apalagi film ini dijamin seru sampai akhir. Oh ya, film ini berbahasa Spanyol dan berdurasi 1 jam 46 menit. Film ini bergenre crime, mystery, dan thriller yang akan semakin menarik untuk ditonton. Yuk, langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Oh ya, mohon diperhatikan bahwa jalan cerita nanti mengandung spoiler ya. Film ini dimulai dengan adegan bertamunya Virginia Goodman ke apartemen Doria selaku pemeran utama. Dia mewakili pengacara Doria, Felix Leiva, untuk membantu memenangkan kasusnya. Dikarenakan ini merupakan kasus terakhir sebelum dia pensiun, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memenangkan kasus yang akan ditanganinya ini. Dari sini Doria bercerita flashback kenapa dia disangkakan untuk membunuh Fidel. Adegan bermula saat Doria dan Fidel ada di sebuah penginapan yang letaknya di daerah terpencil. Doria yang mendapat ancaman sudah menyiapkan uang untuk tebusan yang mau diberikan kepada si pengancam. Tetapi timbul kecurigaan sehingga bermaksud meninggalkan lokasi hotel. Tetapi Doria keburu dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal hingga jatuh pingsan. Saat Doria bangun sudah mendapati Fidel terbunuh dengan membandikan uang. Laura Fidel yang ditemukan tewas terbunuh di kamar hotel tersebut dengan kondisi kamar tertutup rapat. Kematian Fidel membuat Doria diduga sebagai seorang pembunuh dikarenakan dia berada di kamar yang sama. Selain itu, para saksi menyebut tidak ada orang lain yang meninggalkan kamar setelah kegaduhan terdengar. Miss Goodman masih mencoba untuk mencari celah agar kesaksian Doria saat di pengadilan berjalan lancar dengan terus menekannya untuk bercerita kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi, sehingga Doria menceritakan kejadian sebenarnya. Sekitar 3 bulan lamanya sebelum peristiwa ini terjadi, diceritakan bahwa dia memiliki hubungan spesial dengan seseorang bernama Fidel, yang berprofesi sebagai seorang fotografer fashion. Saat perjalanan pulang hendak ke bandara, Doria memutuskan untuk melewati jalan yang tidak biasa. Di sini Doria mengalami kecelakaan saat akan menghindari rusa yang lewat dan naasnya menabrak mobil lain. Saat diperiksa ternyata ada seorang pemuda yang bernama Daniel yang di dalam mobil tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Doria berinisiatif untuk menelepon polisi tetapi dicegah oleh Fidel dikarenakan akan merusak reputasinya dan juga perselingkuhannya akan terbongkar. Dan tentu saja itu akan membahayakan karirnya yang saat ini sedang di puncak-puncaknya. Sampai saat ini akhirnya Doria menyetujui rencana Fidel untuk melenyapkan barang bukti mobil beserta penumpangnya yang saat itu tidak sadarkan diri. Lalu mereka berpisah. Doria menenggelamkan mobil beserta mayat sementara Fidel memperbaiki mobil yang mereka pakai saat akan menuju bandara. Saat akan menunggu mobil derek tiba, ternyata Fidel berpapasan dengan lelaki yang bernama Thomas Garrido yang menawarinya menderek untuk memperbaiki mobilnya. Saat di dalam rumah pasangan tersebut, ternyata mereka adalah sepasang orang tua yang anaknya terlibat insiden tabrakan dengan mereka. Kemudian, untuk menghindari jejak pembunuhan pada pemuda tersebut, Fidel membuat seolah-olah Daniel terlibat kasus kriminal pembobolan uang perusahaan. Dengan ini, Fidel berharap kasus yang membelitnya dan Doria berakhir. Perusahaan Global Tech semakin melejit dan saat malam penganugerahan, ternyata Doria bertemu dengan Thomas Garrido. Dari sini Thomas memiliki firasat bahwa Doria terlibat dalam hilangnya anak mereka. Di sini mulai ada kesimpulan dan titik terang bahwa yang membunuh Fidel adalah Thomas, dikarenakan motif balas dendam terhadap anak mereka. Dengan petunjuk adanya ancaman bahwa Doria telah membunuh Daniel dan menyuruh membawa uang tebusan bersama Fidel ke hotel yang letaknya di pelosok. Dan Doria mulai menerka-nerka bagaimana Thomas membunuh tetapi tanpa meninggalkan jejak.
Sampai di sini, seolah semua masih masuk akal. Miss Goodman terus mendesak Doria untuk menceritakan kebenarannya, dikarenakan menurutnya masih ada beberapa kejanggalan dalam cerita yang disampaikan, sehingga berhasil meyakinkan Doria untuk mengakui bahwa dialah yang telah membunuhnya dan menunjukkan lokasi di mana dia menenggelamkan mobilnya. Ternyata Doria juga bercerita bahwa saat dia menenggelamkan mobilnya, Doniel masih hidup dan dalam kondisi sekarat. Di sini mulai muncul plot twist yang pertama, di mana menurut Miss Goodman bahwa sebenarnya Doria lah yang memiliki inisiatif itu semua, bukan Fidel. Jadi di sini posisi Fidel dibalik jadi Doria, dia yang mengambil semua inisiatif terkait kasusnya. Dan sebenarnya Fidel lah yang menceritakan kepada Thomas dan istrinya bahwa mereka telah menenggelamkan jasad anaknya, sehingga mengatur pertemuan di tempat penginapan yang terpencil. Fidel mengajaknya bersama untuk menyerahkan diri, namun hal ini tentu ditolak oleh Doria, dan di sini terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Dan bagaimana Doria mulai membuat semua alibi agar tidak menjadi tertuduh sebagai seseorang yang membunuh. Sampai saat terakhir ternyata ada plot twist lagi yang lebih keren. Di scan akhir ini kita semua seolah-olah menjadi pemeran utama dan mulai mencoba mengingat-ingat keanehan dan mulai merangkai puzzle-puzzle menjadi satu secara epik. Dan endingnya bahwa ternyata Miss Goodman yang selama ini berbicara dengannya bukan orang yang dimintai tolong oleh pengacaranya untuk membantu kasusnya. Dia ternyata adalah istri dari Thomas Garrido karena Miss Goodman yang asli baru datang. Dan hal ini sudah terlambat bagi Doria untuk menyadarinya. Oke. Jangan sampai bingung ya, karena film dengan alur maju mundur serta proses penjelasan yang detail sehingga akan membuat sangat menikmatinya. Kejutan dalam film ini pun sangat banyak hingga akhir film pun masih ada kelanjutannya. Tagline yang digunakan pada film ini yaitu Every story has two sides, the truth only one. Oke, cukup sekian review film The Invisible Guest. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih.